Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 penyebab doa tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa merupakan bentuk komunikasi antara hamba selaku makhluk lemah tak berdaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Karenanya, doa merupakan suatu ibadah untuk manusia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Tiada tempat meminta yang lebih baik selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam permasalahan dan keinginan kita hanyalah Allah yang bisa menampungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan lebih tahu apa yang kita inginkan sebelum kita sendiri mengucapkannya melalui doa, karena Allah yang Maha mengetahui. Melalui doa pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan atau pertolongan kepada hamba-hambanya yang sedang kesusahan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hidup kita akan dimudahkan. Namun, ada kalanya kita merasa bahwa doa kita tak kunjung dikabulkan. Entah memang tidak dikabulkan, namun pada dasarnya semua doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dan di mana kita tidak akan pernah mengetahuinya. Berikut akan dijelaskan beberapa penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Diri, dosa, dan apa-apa yang haram. Salah satu penyebab doa tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diri kita yang penuh dosa. Manusia memang tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Namun Allah senantiasa membuka pintu maafnya karena Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tetapi manusia lebih sering lalai dan tidak segera bertobat. Begitu pula dengan apa-apa yang telah dihasilkan dari perbuatan dosa, seperti dosa besar dan dosa kecil. Apa-apa yang haram, baik itu pakaian, makanan, minuman, semuanya akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul." Firman-Nya, "Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, halal, dan kerjakanlah amal salih. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah menceritakan kepada kami. Telah kami rezekikan kepadamu." Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berdoa untuk sesuatu yang tidak baik tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa seorang hamba yang isinya adalah sesuatu yang berupa dosa atau untuk memutus tali silaturahmi. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW bersabda, "Doa seseorang senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun untuk memutuskan tali silaturahim dan tidak tergesa-gesa." Seseorang sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa?" Rasulullah SAW menjawab, "Yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan, 'Aku telah berdoa,' dan terus berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Setelah itu, ia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hati kosong dan tidak serius.
Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan diketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai." Hadis riwayat At-Tirmizi. Berdoa dalam hati yang kosong sama artinya kita tidak fokus terhadap apa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bedanya dengan ketika kita berbicara kepada sesama manusia, tetapi kita tidak mau melihat matanya. Apa yang kita ucapkan jadi terasa bohong dan tidak ada artinya. Akhirnya, kita jadi tidak sungguh-sungguh terhadap apa yang kita doakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, 'Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau kehendaki, dan rahmatilah aku jika Engkau kehendak.' Akan tetapi, hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam meminta, karena Allah sama sekali tidak ada yang memaksa." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Di saat kita melalaikan segala perbuatan baik yang sesuai dengan syariat, niscaya tidak akan terkabulkan doa kita, karena apa-apa yang kita lakukan hanyalah dosa. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman dari Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian beramal ma'ruf dan nahi mungkar, atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan siksanya dari sisinya kepada kalian. Kemudian kalian memohon kepadanya, namun doa kalian tidak lagi dikabulkan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Salah satu sifat Allah adalah Maha Mengetahui. Allah lebih tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kita. Mungkin saja kita tidak menyadari bahwa apa yang kita minta saat berdoa adalah sesuatu yang tidak baik, padahal menurut Allah tidak. Sehingga Allah akan menyiapkan pengganti doa kita dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Yang keenam, ditunda. Ada kemungkinan sebenarnya doa yang kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah tidak dikabulkan, melainkan hanya sedang ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap doa memang berbeda-beda. Ada yang segera dikabulkan, ada juga yang lambat. Ada yang dikabulkan di dunia, ada juga yang Allah janjikan nanti di akhirat. Allah Maha Mengetahui atas apa yang hambanya tidak ketahui. Oleh karena itu, janganlah merasa putus asa apalagi kecewa. Teruslah berdoa kepada Allah, karena hanya padanya kita bisa meminta pertolongan.